Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Wajib kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Pertama, kita menentukan pola barisan. Sebagai pengertian, pola barisan itu adalah susunan barisan atau urutan bilangan yang dibentuk menurut pola atau aturan tertentu. Sebagai contoh di sini, kalian diminta menentukan 5 suku pertama barisan bilangan dengan rumus suku ke n dari UN sama dengan 3 kurung n ditambah 1 ditambah 2. Jadi penyelesaiannya kan kalian tulis dulu UN-nya. Kemudian kalian gantilah n dengan bilangan real mulai dari 1 sampai 5. Kenapa? Karena di sini diminta 5 suku pertama. Jadi harus dicari satu-satu dari yang suku pertama sampai suku kelima. Nah, kayak gini. N-nya ini kalian ganti dengan 1 dulu. Lalu setiap ketemu n ganti dengan 1 untuk barisan yang sini. Jadi di sini n-nya kalian ganti dengan 1 sini. Terus langsung dihitung. U2-nya juga sama. Nanti U3 juga sama caranya, U4 juga sama, U5 juga sama. Jadi sesuai U berapa, nanti N-nya kalian ganti itu. Lalu hasil ini kalian tulis di keterangan hasilnya ya, 8, 11, 14, 17, 20. Nah, untuk barisan itu terbagi menjadi 2, barisan aritmetika dan barisan geometri. Pada barisan aritmetika, kita ketahui artinya adalah barisan bilangan, di mana di antara 2 suku yang berurutan mempunyai selisih atau beda yang konsisten atau tetap. Jadi, untuk rumus beda pada barisan aritmetika itu sendiri adalah B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Jadi, misal UN-nya ini adalah 2, maka UN dikurangi 1 adalah U2 dikurangi 1, gitu ya. Maka di sini ini ya, U2 dikurangi U2 kurangi 1 gitu ya. Misal, maka U2 dikurangi U1 gitu nanti untuk rumusnya. Lalu keterangannya UN sama dengan suku ke N. Ini adalah suku ke N, misal suku kedua berarti U2 dikurangi, ini suku ke N dikurangi 1. N-nya tadi kan kita punya 2 dikurangi 1, maka suku pertama. Jadi untuk mencari beda bisa dengan gampangnya suku kedua dikurangi suku pertama, bisa suku ketiga dikurangi suku kedua, gitu juga bisa. Terus rumus suku ke N, kalian mengenal rumus ini ya pas SMP ya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Nah, keterangannya di sini, A itu suku pertama. Suku pertama itu letaknya di depan sendiri, kemudian beda itu selisih 2 suku berurutan atau bedanya gitu ya. Lalu kita juga harus mengenal rumus suku tengah barisan aritmetika jika N-nya ganjil. Ingat ya, dengan syarat N ganjil, maka UK sama dengan setengah U1 ditambah U2K dikurangi 1. Maka di sini kita ketahui UK itu adalah suku tengah, U2K dikurangi 1 adalah suku terakhir dari barisan aritmetika dengan N ganjil. Nah, U2K min 1 itu dia yang ada di posisi belakang sendiri gitu ya. Lalu sisipan pada barisan aritmetika, rumusnya adalah B aksen sama dengan B per K tambah 1. B aksen itu adalah lambang dari beda pada barisan aritmetika yang terbentuk. Terus B ini adalah beda pada barisan aritmetika sebelum disisipi. Terus K ini adalah banyak barisan yang disisipi. Ini ya. Sebagai contoh, kalian menentukan suku pertama, beda, suku ke-10 dari barisan aritmetika 2, 5, 8, 11. Dari sini, suku pertama kan depan sendiri berarti 2 ya. Lalu bedanya kan gampang ya, 5 kurangi 2, 3 gitu. Atau 8 kurangi 5, 3 gitu. Lalu suku ke-10 berarti N-nya ini kita ganti dengan 10. Maka A-nya itu kita punya 2, kita ganti 2 ditambah N-nya itu 10, maka kita ganti 10 dikurangi 1 dari rumus ini. B-nya adalah 3, maka setelah kita hitung hasilnya 29. Nomor 2, ditentukan suku ketiga, diketahui suku ketiga suatu barisan aritmetika sama dengan 11 dan suku ke-8 sama dengan 21. Tentukan suku pertama dan beda barisan aritmetika itu. Lalu rumus suku ke N dari barisan aritmetika itu.
Kita selesaikan, kita cari suku pertama dan beda pada barisan aritmetika itu, yaitu dengan cara kita jabarkan rumusnya. Kita punya U3 atau suku ketiga itu sama dengan 11. Untuk rumusnya ini kan U3 itu A ditambah 2B. Maka ini ya, dasarnya dari sini UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 tambah beda. Nah, dasarnya itu dari sini. A-nya adalah kita belum tahu ditambah di sini N-nya ini ya, N-nya ini mengikuti ini. Karena kita punya U3 maka N-nya ganti 3. Maka 3 dikurangi 1, 2. Terus ini kali beda ya, maaf ini kali. Nanti di PPT Ibu ganti. Lalu setelah kita hitung, kita kan punya U3-nya itu 11. Maka 11 sama dengan A ditambah 2B. Itu kita simpan sebagai persamaan pertama. Lalu kita juga berlakukan kepada U8 dengan cara yang sama tadi. Maka pada kesimpulan yang U8 kan 21 ya, dijabarkan jadinya A ditambah 7B sama dengan 21, maka dia adalah persamaan kedua. Lalu kita eliminasi dan substitusi, jadi ini A ditambah 2B, maaf yang ini ya, A ditambah 2B sama dengan 11, itu kita eliminasikan ya dengan A ditambah 7B sama dengan 21. Ketika dieliminasi, ini kan ada yang sama ya, A-nya hilangkan, maka dikurang 2B dikurangi 7 adalah negatif 5B, A-nya kan udah 0 ya. Terus sama dengan 11 kurangi 21, hasilnya adalah negatif 10, maka B-nya adalah 2. Lalu suku pertama sama dengan U1 sama dengan A. Ini kan, jadi nanti kalau kalian ketemu U1 itu sama dengan A, maka U3 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1 kali beda. Ini dari rumus utama tadi, karena kita cari U3-nya, maka N-nya ini ganti 3. U3 kita ketahui dia adalah ini ya, 11. Kita ganti sama dengan A ditambah 2. 2 itu dari 3 dikurangi 1 dikali 2. 2 ini dari bedanya ini. Maka ini dikali 4 ya. Terus ini ke sana 11 dikurangi, maaf ya ini ya yang ke sana, 11 kurangi 4 sama dengan A. Maka A-nya sama dengan 7. Nah, untuk rumus suku ke N itu dengan rumus yang sama ya. Terus UN sama dengan 7. A-nya kan 7 ya. Nih A-nya 7 ditambah N dikurangi 1 kali beda N-nya itu kita tidak tahu kan suku ke N. Jadi N-nya tetap N. Terus bedanya adalah 2. Maka di sini tinggal 7 ditambah 2 kali N, 2N. Dikurangi 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah 2N tambah 5. Jadi suku pertamanya adalah 7 dan beda barisannya adalah 2. Nah, contoh soal ketiga, suku tengah suatu barisan aritmetika sama dengan 20. Suku terakhirnya sama dengan 47. Dan suku ketiganya sama dengan negatif 1. Ditanyakan suku pertama dan beda barisan aritmetika tersebut, lalu banyak suku pada barisan aritmetika tersebut. Nah, suku pertama kan U1 ya. Tapi di sini, suku pertama dan beda pada barisan aritmetika, ini U1 bisa A juga ya. Kita punya suku tengah, ya. Suku tengah atau UK sama dengan 20. Suku terakhirnya adalah 47. Dengan rumus yang tadi, UK sama dengan setengah, U1 tambah U2K dikurangi 1, maka UK-nya kita punya 20, kita letakkan, setengahnya tetap, U1-nya kan kita belum tahu. Ditambah, ini kan suku terakhir, maka 47. Maka di sini, ini kenapa 40? Karena 2 kali 20. Jadi kalau ada penyebut, bisa dikalikan dengan lawannya. Maka 40 sama dengan U1 ditambah 47. U1 sama dengan di sini 40 dikurangi 47, maka hasilnya negatif 7. Nah, suku ketiga pada sama dengan negatif 1. Suku ketiga sama dengan negatif 1. Sehingga U3 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Di sini U3-nya ini ya, kan negatif 1, A-nya adalah negatif 7 ini. Ditambah, karena 3 kan, 3 kurangi 1, 2, terus dikali B2B. Maka, ini kita pindahkan
Oke, ini kita pindahkan ke sini. Terus ditambah ini pindahkan ke sana. Tapi selama memindahkan tetap ya plus minusnya diperhatikan. Nah, ini sudah melewati step tadi ya, maka 2B sama dengan 6. Lalu sama dengan B-nya adalah 3. Jadi suku pertamanya negatif 7 dan bedanya 3. Nah, soal selanjutnya adalah di antara bilangan 7 dan 61 disisipkan 8 buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika. Carilah beda dari barisan aritmatika tersebut. Jadi yang dari soal kita peroleh B itu adalah 61 dikurangi 7, hasilnya 54. Dan K itu sendiri karena K sisipan ya, itu sama dengan 8. B aksennya itu kan rumusnya B per K plus 1, maka B-nya itu kita punya 54, B murni, lalu per 8 tambah 1, itu K-nya kan 8 ditambah 1, maka hasilnya 54 dibagi 9, hasilnya 6. Jadi beda barisan yang terbentuk adalah 6. Kita berpindah ke deret aritmatika. Pada deret aritmatika yaitu penjumlahan berurut atau berturut dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Yang pertama, rumus suku ke n deretan aritmatika, UN sama dengan A ditambah kurung N dikurangi 1 kali beda. Ini sama seperti tadi penjelasannya. Terus rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Jadi rumusnya pakai SN ya. Pakai SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Atau yang panjang juga boleh karena ini kayak turunan rumus gitu ya. N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali beda gitu. Nah, SN itu adalah jumlah N suku pertama yang pada deret aritmatika. A-nya adalah suku pertamanya, N banyaknya suku. Nah, sebagai contoh diketahui deret aritmatika 5 ditambah 9 ditambah 13 tambah 17. Tentukan rumus suku ke N pada deretan aritmatika tersebut. Tentukan rumus jumlah N suku pertamanya. Hitunglah jumlah 20 suku pertamanya. Jadi gini, rumus suku ke N pada deret aritmatika tersebut yaitu rumusnya biasa ya, yang seperti tadi. Tapi A-nya itu kita punya 5. Bedanya 9 kurangi 5, 4. Maka terganti menjadi 4N ditambah 1. Jadi ini akan mengalih ke sini berarti 4N dikurangi di sini juga kali sini 4 ya, 4. Nah, rumus jumlah N suku pertama, kalian terus rumusnya itu, lalu A-nya kita peroleh asal-asalan ya. 4N ditambah 6 sama dengan N dibagi 2. Maka di sini N sama dengan ini sama dengan N buka kurung 2M ditambah 3. Maka akan menjadi 2N kuadrat tambah 3. Lalu jumlah 20 suku pertama S20 20 pangkat 2 ditambah 3 kali 20 gitu ya. Terus 20-nya ini ya, 20-nya ini kita ganti ke senggol. Maaf. Nah, lalu kita substitusikan ke soalnya. Jadi jumlah 20 suku pertamanya ada 860. Nah, untuk anak-anak semua, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham. Selamat mempersiapkan PSMP ya anak-anak semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.